Hello Technolovers, panas dan kekeringan adalah dua hal yang terlintas dalam pikiran banyak orang ketika berbicara tentang gurun. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan gurun pasir sebagai padang pasir luas yang tandus dan tidak ditumbuhi tumbuhan. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa gurun bisa diubah menjadi hutan atau lahan pertanian? Faktanya memang ada sejumlah proyek penghijauan gurun pasir besar-besaran di beberapa negara. Mari simak ulasan cara mengubah gurun menjadi lahan pertanian berikut ini. Sama seperti namanya, penghijauan gurun berarti mengubah gurun menjadi lahan pertanian ataupun menjadikannya hutan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali bagian dari tanah gurun, membuatnya subur dan dipergunakan untuk pertanian. Alasan ekologis lainnya adalah untuk mencegah erosi tanah dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Wih, menarik bukan? Dengan mengubah bidang gurun menjadi lahan hijau, beberapa ahli berharap dapat membantu mengurangi perubahan iklim serta melindungi daerah dari gejala kekeringan ataupun kelaparan. Sebut saja Cina. Siapa sangka negara yang dijuluki sebagai negara tirai bambu ini mampu menemukan cara untuk mengubah gurun menjadi tanah yang subur. Dilansir dari www.icons.id, salah satu ilmuwan dari Cina berhasil merubah padang pasir yang gersang menjadi lahan pertanian yang subur. Dalam jurnal yang telah dipublikasikan Science Direct Xianji menuliskan, desertifikasi mengacu pada degradasi lahan sebagai masalah lingkungan global yang parah telah menarik banyak perhatian dari masyarakat internasional. Namun penyebaran penggurunan belum terkendali, sebaliknya ini menjadi lebih buruk lagi. Perkembangan ini berada pada tingkat 50.000 sampai 70.000 km persegi per tahun. Saat ini padang pasir dan daerah kering lainnya terancam oleh global untuk 41,3% luas daratan. Di Cina, lahan yang sepi kira-kira 1,73 kali 105 km persegi, yaitu 18,03% dari wilayah nasional, dan 3,1 kali 105 km persegi lainnya cenderung ditinggalkan. Menurutnya, saat ini ada 3 jenis metode pengendalian gurun yang berlaku, di antaranya metode teknik, metode kimia, dan metode vegetasi. Semua metode ini memainkan peran positif dalam kontrol gurun pasir. Pada prinsip metode teknik adalah untuk mencegah hanyutnya pasir dengan membangun penghalang, seperti hambatan kotak-kotak di gurun pasir. Kemudian untuk metode kimia meliputi penyemprotan minyak, aspal atau lateks ke permukaan pasir, sehingga lapisan pada permukaan mengeras. Dan yang terakhir adalah metode vegetasi. Dalam metode ini, pasir biasanya diatasi melalui penanaman samopita. Dari ketiga metode di atas, tidak satu pun mampu mengubah karakteristik material pasir menjadi tanah. Beda halnya dengan Xi Jianyi sebagai ilmuwan di Chongqing Jiatong University, membuat inovasi baru untuk merubah tekstur pasir. Dalam penelitiannya tersebut, ia membuat sebuah pasta yang terbuat dari bahan yang sama dengan yang ditemukan pada dinding sel tanaman. Pasta tersebut terbuat dari larutan natrium karboksimetil selulosa atau biasa disebut CMC, yang dapat menciptakan dukungan dan perlindungan agar tanaman dapat tumbuh. Menurut jurnal tersebut, mereka telah mengerjakan eksperimen ini sejak 2013 di Prefektur Hutan Raya Otonom Xinjiang Uighur. Mereka menemukan tidak banyak perbedaan antara pasir dan tanah yang mereka ciptakan, dan tanah alami ketika terkait sifat mekanik dan atribut ekologis. Oleh karena itu, mereka menggabungkan lapisan pasir, kerikil, dan pasir tanah untuk menguji pertumbuhan. Hasilnya, selama 2 periode mereka melihat tanaman jagung, kentang, dan berbagai tanaman lainnya. Inovasi yang luar biasa ya! Tak hanya itu saja, bunga dan sayuran tumbuh normal di hampir 5.000 hektar pasir-pasir dengan teknologi baru ini, yang pada dasarnya membuat lahan menjadi subur iklim yang sangat panas. Selain pembuatan pasta tanah, ada juga kotak jaring tanaman untuk mengubah gurun menjadi lahan pertanian. Di Provinsi Ningxia, yaitu gurun pasir, di sana diberi kotak jerami berukuran sekitar 1 meter persegi yang memiliki fungsi untuk menahan tanaman yang baru ditanam, agar nantinya tanaman tersebut tidak terbang ditiup angin gurun yang kencang, sehingga beberapa spesies rumput dan tanaman lainnya bisa berkembang hingga membesar. Di tanah tersebut telah ditanami pohon, buah-buahan seperti anggur, dan tanaman ini sekarang telah tumbuh di gurun Cina ini. Selama lebih dari 60 tahun, para pekerja telah menanam 500.000 hektar rumput dengan menggunakan teknologi irigasi tetes sebagai sumber air untuk membudidayakan ribuan hektar bunga seperti lavender, irisan di mana gurun tersebut berubah menjadi lautan bunga. Kononnya gurun ini telah menjadi situs wisata gurun. Wah, menarik ya, bunga dapat tumbuh di daerah yang cuacanya panas. Selama ini, Cina adalah produsen padi terbesar di dunia. yang berakibat terjadinya perubahan iklim luas. Lahan yang tersedia untuk budidaya padi di dalam negara semakin menyusut dan penurunan produksi.
Kekhawatiran tersebut telah mendorong para ilmuwan yang dipimpin oleh Yuan Longping yang dikenal sebagai Bapak Padi Hibrida untuk mencari cara baru dalam menumbuhkan biji-bijian pokok. Yuan telah berhasil mengembangkan varietas benih padi yang bisa tumbuh di gurun pasir. Bayangkan guys, padi bisa tumbuh di gurun. Varietas padi yang telah dikembangkan ini menghasilkan lebih dari 3 ton per hektar. Pada penanaman tanaman sebelumnya tidak pernah menguntungkan bagi para petani di gurun desa Sase, Provinsi Gansu. Pada tahun 2009, distrik Zhuhao di Jiaquai yang meliputi Sase telah meluncurkan program untuk membangun kebun greenhouse di gurun. Sehingga petani dapat menanam tanaman komersial seperti sayuran, jamur yang dapat dikonsumsi, hingga tanaman seperti buah anggur. Tak hanya itu, aplikasi pertanian 4.0 juga dikembangkan sehingga dapat memantau dan mengontrol lingkungan di rumah kaca. Pasti dari kalian berpikir bagaimanakah cara menyiram tanaman di gurun? Dilansir dari portal sulut.com, Greenhouse Gobi menggunakan irigasi tete dan semprot yang bisa menghemat air hampir 50% dibandingkan pertanian biasa. Pada program pertanian ini telah membantu menghasilkan pendapatan rata-rata sekitar 72.300 US dollar atau setara dengan Rp 1 miliar 53 juta per hektarnya setiap petani. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai salah satu negara yaitu Cina yang berhasil mengubah gurun menjadi lahan pertanian. Menurut Teknolovers gimana nih? Apakah dari kalian ada yang tertarik mencoba terobosan ini? Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!